Oke, baik, mohon perhatian semuanya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pagi ini senang sekali ya di tengah-tengah kita bersama sudah hadir pembicara Bapak Ari Sudono Surono yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama ID Survey. ID Survey ini merupakan salah satu holding dari BUMN ya, yang di antara lain nanti di bawahnya ada Sukovindo, ada PT Surveyor Indonesia yang akan dijelaskan gitu ya bidang usahanya apa saja gitu ya, dan kira-kira topik lebih lanjutnya nanti akan menyampaikan perannya dalam mendukung pencapaian karbon netral pemerintah Indonesia gitu ya. Pak Ari ini merupakan alumni Teknik Kimia angkatan 88 ya Pak ya. Kemudian pengalamannya sudah banyak sekali dan mungkin menariknya Pak Ari mungkin bisa dikatakan membangun karirnya di bidang finansial gitu ya. Jadi sempat di Citibank, kemudian di beberapa perusahaan consulting dan juga S2-nya di mengambil program MBA gitu ya. Sebelum akhirnya saat ini dipercaya menjadi direktur survei ID Survey gitu ya. Oke, seperti biasa kita akan mendengarkan paparan awal. Nanti di tengah-tengah silakan bagi yang ingin bertanya langsung mengangkat tangan saat sesinya dibuka gitu ya, dan dimanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari pemateri kita. Tanpa panjang lebar, saya berikan kesempatan bagi Pak Ari, mungkin persilakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya untuk menyemangati diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini maju-maju ini ya? Bisa, maju mundur sendiri. Mundur sih. Siap. Okay. Senang sekali ini bisa hadir di Teknik Kimia lagi. Kebetulan kalau nggak salah ruangan ini yang renovasi angkatan saya. Angkatan 88 itu makanya 88 kalau nggak salah. Terus juga terima kasih Pak Sanggono, Pak Anggit, dan Pak Tatang yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Ini saya panggilnya teman-teman aja ya. Kalau mas-mas kan lebih muda daripada saya, kalau adik-adik kayaknya lucu gitu. Jadi saya panggilnya teman-teman aja semuanya. Oke, mungkin dalam kesempatan ini saya bagi paparan saya menjadi 3 bagian lah kira-kira. Yang pertama cerita tentang saya sendiri, kemudian cerita tentang perusahaan ID Survey. Mungkin nggak banyak yang ngerti sebenarnya ID Survey itu apa, dan sebenarnya banyak sekali di dalam kegiatan ID Survey ini yang membutuhkan pengalaman dari teknik kimia. Jadi kita juga ingin sekali kalau teman-teman berminat nanti kita ingin sekali bisa lebih banyak anak ITB yang masuk di ID Survey. Saat ini ada beberapa anak ITB tapi masih kalah banyak sama Unhas sama ITS. Masa kalah sama Unhas ITS, kan harusnya istri ITB dong yang paling banyak di situ. Terus terakhir baru nanti saya coba ngomong sedikit tentang bagaimana kita berperan untuk mendukung karbon netral di Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan, langsung aja. Ini saya, Ari, panggil aja Ari, nggak usah panjang-panjang. Saya masuk tahun 88, lulusnya tahun 93. Lama ya. Kalau teman-teman kan filosofinya secepat-cepatnya lulus, jadi 4 tahun rata-rata udah pada lulus. Kalau di angkatan saya dulu, filosofinya itu masuk ITB itu udah susah. Jadi ngapain buru-buru keluar? Itu filosofi di angkatan kita, makanya kita kuliahnya agak-agak lama. Waktu di kuliah saya pernah aktif juga di Himatek. Saya pernah jadi ketua panitia orientasi studi. Zaman sekarang namanya apa ya? Kalau apa namanya? Katalis. Gitu ya. Nah, kalau orientasi studi zaman saya dulu itu tuh ketua panitianya tuh risikonya gede. Saya ingat ketua jurusannya Pak Tatang waktu itu. Saya ngadep ke beliau cuma bilang kalau sampai ada korban itu kamu saya skors ya. Jadi risikonya gede banget karena OS zaman dulu tuh brutal, agak-agak fisik. Jadi jangan sampai ada korban-korban, itu waktu itu tanggung jawabnya. Terus saya jadi sekjen Himatek tahun 90-91. Terus terakhir jadi ketua panitia kuliah kerja ke Aceh. Ini menarik juga karena Aceh zaman dulu nggak seperti Aceh zaman sekarang. Zaman dulu masih daerah operasi militer, jadi masih ada tentara. Jadi kita pastikan waktu kita ke sana jangan sampai kita ditembakin sama GAM, gitu ya. Jadi itu ramai juga pengalamannya waktu dulu. Nanti teman-teman silakan tanya apa aja, saya dengan senang hati mau pengalaman, mau apa sebenarnya, silakan tanya aja. Terus saya ngambil MBA tahun 2000 di London, terus selama karir saya juga udah ngambil Executive Education di Harvard, di INSEAD, di Wharton, sama di IMD. Di Harvardnya di Kennedy School of Government, jadi pura-pura belajar jadi pemerintah gitu, yang baik seperti apa. Ternyata nggak banyak
ini juga ya. Banyak menarik lah di situnya. Oke, kemudian perjalanan karir saya. Tadi Pak Anggit sudah cerita, saya pertama kali kerja itu di bidang keuangan. Jadi saya masuk di Citibank. Kemudian dari Citibank, karena di Citibank saya tuh pengen training ke luar negeri. Jadi di Citibank nggak dikirim-kirim ke luar negeri, saya pindahlah ke Accenture. Accenture, saya kirim training setahun sekali ke Amerika. Tercapailah cita-cita saya. Tapi saya juga di sana, walaupun konsultan, tapi bidangnya masih jasa keuangan. Jadi saya pernah jadi konsultan untuk strategi market untuk sebuah bank, kemudian merger integration untuk asuransi. Dan saya juga bukan cuma di Jakarta, tapi saya pernah kerja di Seoul, di South Korea, selama beberapa waktu juga. Terus dari situ saya ngambil MBA, kemudian saya pindah ke Credit Suisse di London, di investment banking. Nah ini yang menarik, salah satu kerjaan yang menarik di situ, saya jadi banker chemical industries, utilities dan chemicals. Jadi salah satu yang menarik waktu itu saya jual, atau saya bantu jual DSM, perusahaan petrokimia Belanda. Itu dia ngejual unit hidrokarbonnya, unit polipropilennya, sama unit polietilennya ke SABIC, Saudi Arabian Basic Industries Corporation. Nah, jadi teman-teman juga sebenarnya nanti dalam pilihan karirnya itu sebenarnya juga bisa terbuka gitu. Karena waktu saya jual itu memang karena saya teknik kimia, dianggapnya ngerti gitu loh, bagaimana kita jual sebuah bisnis itu kepada para potensi pembelinya. Jadi kan kita mesti ngerti prosesnya, mesti ngerti ininya, walaupun ngerti bisnisnya juga. Itu yang menarik. Jadi 3 ini adalah yang menurut saya fondasi karir saya dibentuk di situ. Saya mau cerita sedikit juga waktu saya di interview di Citibank, karena saya jadi manajemen associate, yang interview saya itu CEO-nya Citibank Indonesia, yang sekarang jadi CEO-nya DBS, bank di Singapura. Jadi waktu itu kan saya teknik kimia ya, teman-teman. Jadi dia nanyanya gini waktu itu, kamu ngerti neraca nggak? Di keuangan ada balance sheet, ada aset, ada liabilities. Gitu. Dia nanya, kamu ngerti neraca nggak? Saya nggak ngerti apa-apa soal neraca, karena saya bukan orang keuangan. Tapi dengan PD-nya saya jawabnya gini, saya waktu di teknik kimia saya belajar neraca massa dan energi. Jadi harusnya prinsipnya sama aja tuh antara neraca massa apa yang masuk sama dengan keluar gitu kan. Sama dengan di balance sheet, apa yang di kiri harus sama dengan di kanan. Jadi ngomongnya cuma kayak gitu Bang. Ditanya segala macam, akhirnya dia bilang, oke, kamu saya terima. Terus dia nanya, kamu mau tahu nggak kenapa kamu saya terima? Saya tanya, kenapa? Dia jawabnya gini, kamu itu nggak ngerti apa-apa yang saya tanya. Kamu jawabannya ngaco semua. Tapi kamu jawabnya tuh ada metodologinya. Dan kamu pede jawabnya. Jadi akhirnya diterima. Nah itu mungkin salah satu sedikit sharing pengalaman buat teman-teman juga. Kadang-kadang saya sih beruntung banget di teknik kimia ini diajarin metodologi cara berpikir yang akhirnya bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan yang susah-susah dengan metodologi itu kita bisa sedikit ngeles lah dan bisa diterima dengan baik. Dan juga jangan lupa pede untuk itu. Prinsip hidup saya, life is too short to worry. Kalau hidup ini mikir mulu, stres mulu, tegang mulu, kapan main-mainnya gitu ya. Jadi itu prinsip hidup saya. Semua pasti ada jalan keluarnya. Jadi tenang aja, jangan terlalu stres, ya pasti ada jalan keluarnya. Kemudian saya kerja macam-macam, akhirnya masuk ke Bluebird. Bluebird teman-teman tahu dong, taksi ya, perusahaan taksi. Saya adalah direktur keuangan yang pertama di luar keluarga, karena itu perusahaan keluarga sekali. Dan ramainya di situ gimana caranya ada 32 perusahaan dengan sistem akuntansi yang beda-beda, sistem keuangan, pengawasan beda-beda, kita jadikan satu. Terus kemudian negara memanggil nih, tahun 2013, saya diminta jadi direksi di Indonesia Infrastructure Finance. Ini perusahaan punyanya Kementerian Keuangan, dan ini tugasnya adalah untuk memberikan pembiayaan kepada infrastruktur. Karena teman-teman ingat zaman awal-awal itu, infrastruktur tuh lagi hot-hotnya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa kasih pembiayaan lebih baik kepada infrastruktur. Perusahaan baru, seperti startup, benar-benar serunya di situ kerja seperti startup, cuman enaknya di backing sama pemerintah. Kemudian saya agak-agak capek kerja di pemerintahan, saya balik ke swasta. Saya jadi country head untuk Indonesia untuk Vena Energy. Vena Energy ini adalah perusahaan renewable energy yang punya sekitar 4 giga, semuanya renewable. Di Indonesia dia punya 155 mega.
yang udah beroperasi. Jadi ada 70 mega untuk angin di Sulawesi, kemudian ada sisanya itu surya di Lombok dan di Bali dan di Sulawesi Utara. Jadi senang juga untuk bisa berkontribusi untuk mengurangi climate change di Indonesia khususnya. Terus dipanggil lagi ke BUMN, jadi dirutnya PPA. PPA ini perusahaan-perusahaan yang perusahaan BUMN yang sakit, itu dokternya PPA. Jadi gimana caranya kita memperbaiki perusahaan-perusahaan tersebut. Terus ke Dana Reksa, masih perusahaan keuangan juga. Dan terakhir, akhirnya 2022 disuruh ke ID Survey. Jadi itu kira-kira pengalaman kerja saya. Nanti silakan teman-teman mau nanya apa aja, dengan senang hati saya akan coba jawab. Nah sekarang masuk ke ID Survey. Ini ID Survey binatang apa nih? Jadi ID Survey ini adalah holding perusahaan jasa survei. Kalau teman-teman dengar survei mungkin mikirnya survei politik, survei polling gitu, bukan itu. Tapi bagaimana kita melakukan survei terhadap kondisi standar maupun pelayanan atau mutu yang ada dari produk dan jasa. BKI adalah holdingnya, kita punya Sukovindo, mungkin teman-teman lebih banyak sekali dengar nama Sukovindo, dan kita juga punya Surveyor Indonesia. Kita perusahaan nomor 3 TIC terbesar di Asia Pasifik, jadi bukan perusahaan yang biasa-biasa aja. Tapi kita bukan perusahaan gede, labanya kita cuma 1 triliun, laba bersih kita cuma 1 triliun tahun lalu. Dibandingkan dengan Bank BNI yang 50 triliun, bukan apa-apanya, tapi moga-moga 1 triliun, nggak jelek-jelek amat. Kita ada 144 operasi di seluruh Indonesia. Ada 12 cabang internasional, jadi enak buat saya kalau saya pengen keluar negeri, saya tinggal bilang saya mau nengok cabang di mana, nanti saya bisa berangkat ke sana. Ada di Cina, ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di Korea, ada di Thailand, ada di Filipina, sayangnya nggak ada di Eropa. Jadi kalau saya mau pergi ke Eropa, nggak bisa dengan alasan untuk mengunjungi cabang. Ada 87 laboratorium di seluruh Indonesia. Jadi nanti saya juga cerita laboratorium itu ngapain aja. Dan kita ada 140 sertifikasi yang kita kerjakan. Gitu ya. Nah ini kira-kira. ID Survey itu ada untuk apa? Untuk memastikan keselamatan keluarga kita semua. Keluarga saya, keluarga teman-teman semua, itu adalah purpose-nya kehadiran ID Survey. Bagaimana kita memastikan keselamatan itu? Kita melakukan sertifikasi ini. Jadi pertama-tama di kapal-kapal yang berlayar di Indonesia itu harus diklasifikasi oleh kami. Apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi itu standarnya. Jadi misalnya kapal jenis LNG carrier, itu panjangnya berapa, berarti tebel platnya tuh mesti berapa. Terus mesti punya mesinnya, kekuatannya bagaimana. Mesinnya itu harus disertifikasi juga. Pelampungnya mesti ada berapa, sekocinya mesti ada berapa, anti apinya seperti apa. Nah itu yang kita melakukan sertifikasi dari kapal-kapal. Mulai dari kapal dibangun, jadi waktu kapal lagi digambar, itu kita juga memastikan bahwa itu sesuai dengan standar, sampai dia periodical. Setiap setahun sekali dia harus kita sertifikasi ulang bahwa tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Kan setelah setahun kan pasti ada hal-hal yang perlu diperbaiki karena sudah lewat dari masanya. Kita juga ngerjain verifikasi TKDN, tingkat kandungan komponen dalam negeri. Di pemerintah sekarang ada keharusan untuk beberapa industri mesti punya sekian persen local content. Itu kita yang melakukan verifikasi. Verifikasinya seperti apa? Barangnya kita pelajari proses pembuatannya, kita buka barangnya, kita lihat komponennya, masing-masing itu berapa komponen lokalnya, kemudian kita dengan standar-standarnya kita hitung, kita dapat perhitungannya berapa TKDN-nya. Terus SNI, verifikasi SNI. Teman-teman tahu nggak kalau lampu, proyektor, kabel, itu semua ada standar SNI-nya. Dan standar SNI itu siapa yang meriksa? Itu kami. Jadi hampir semua barang, handphone, komputer, semua yang ada SNI-nya itu mesti di-verify oleh kami. Bahwa benar-benar mereka sudah sesuai dengan standar yang ada di SNI. Sertifikasi halal, itu juga kita kerjakan. Quality system, itu kita bisa memastikan bahwa memang perusahaan-perusahaan yang menerapkan ISO itu benar-benar telah menjalankan ISO-nya. Palm oil, seperti kita ketahui,
kelapa sawit kita sering dipertanyakan di luar negeri mengenai sustainability-nya. Apakah dia deforestation atau tidak? Nah, ada sertifikasi yang namanya Sustainable Palm Oil. Di Indonesia ISPO, kalau di luar negeri RSPO. Nah, itu kita bisa melakukan sertifikasi itu juga. Itu banyak sekali teknik kimianya di situ. Kemudian ini yang juga baru, yang lagi keren, mundur. Yaitu verifikasi carbon pricing dan carbon trading. Karena kalau kita tahu, nanti habisnya saya masuk lebih banyak detail di situ gimana kita ngitung karbonnya. Pabrik-pabrik kalau baru di commissioning harus ada sertifikasi dong bahwa dia sudah layak operasi, layak pakai, pabrik listrik, pembangkit listrik semuanya. Itu kita juga melakukan verifikasi atau commissioning dari pabrik-pabrik tersebut. Lagi-lagi peranan teknik kimia, institut teknik kimia banyak di situ. Terus itu beberapa contoh yang kita kerjakan, nanti ada banyak hal-hal lain, tapi total sertifikasinya ada 140 yang kita kerjakan. Nah, ini sedikit lebih gedenya lagi. Jadi kami ini berperan di di the whole supply chain. Mulai dari eksplorasi batu bara misalnya. Kita melakukan testing kandungan kalori batu bara itu berapa sih? Kita yang ngeluarin sertifikasi. Batu baranya dikirim ke laboratorium kita. Teman-teman banyak kan lulusan kimia analitis dari situ, dia melakukan analisa terhadap kandungan kalorinya, kita keluarin sertifikasinya. Mineral juga gitu. Semuanya, jadi semua ini kita testing di dalam eksplorasinya bahwa memang potensinya seperti itu dan produksinya kualitasnya seperti apa. Pada saat produksi, pada saat melakukan proses, itu kita melakukan sertifikasi dari sistem dan prosesnya. Tadi saya sudah sampaikan pabrik, itu kita sertifikasi, baik itu proses pabriknya itu sendiri, peralatan-peralatan di pabriknya, bejana, pipa, itu kita juga sertifikasi. Kemudian pada saat dia diproses dan sudah menjadi produk, kita melakukan inspeksi terhadap produk yang sudah jadi. Apakah sudah sesuai dengan standarnya, quality-nya, quantity-nya, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Tadi saya sudah bicara soal kapal, dan kemudian terakhir, begitu produknya udah jadi, itu kita juga tes terhadap kepatuhannya dia terhadap regulasi, terhadap standar keselamatan, dan terhadap standar-standar kinerja. Itu kira-kira cerita tentang di survei dan cerita tentang saya. Nah, sebelum masuk ke berikutnya yang tentang karbon, ada teman-teman yang mau nanya-nanya, konfirmasi, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tentang di survei maupun tentang pengalaman kerja saya sebelumnya, silakan. Silakan, namanya siapa? Perkenalkan, Pak, saya Stefani, NIM 3021093. Izin bertanya, tadi kan Bapak sebenarnya dari teknik kimia nih lama gitu kan, terus lulus nggak taunya malah di bank. Itu tuh kenapa gitu Pak, kayak motivasinya kenapa nggak di bidang teknik kimia tapi malah jadi ke bank? Soalnya motivasi paling gampang karena yang terima saya cuma bank. Saya daftar ke perusahaan teknik kimia nggak diterima, Stefani. Jadi memang ternyata saya mungkin cocoknya jalurnya ke sana gitu. Oh gitu, tantangannya apa Pak? Kan itu jadi beda banget nih, kayak beda dari nol lagi, kayak ketinggalan nggak sama teman-teman yang lain yang baru masuk juga atau gimana gitu? Betul, memang pasti ketinggalan banget. Karena waktu saya baru masuk, teman-teman kan yang rata-rata orang keuangan, orang lulusan accounting, dia udah ngerti accounting gitu kan. Tapi tadi seperti saya sampaikan, salah satu kelebihannya teknik kimia itu adalah, saya nggak tahu, sekarang masih pembicaraan ya, kalau sebelum kita lab, itu kita dilatih, luar biasa dilatih untuk bagaimana kita mengutarakan pendapat, bagaimana kita mempertahankan pendapat, bagaimana kita mempersuade orang untuk setuju dengan pendapat kita. Nah, itu saya rasa salah satu yang hampir tidak dimiliki oleh jurusan-jurusan lain. Jadi itu, ya saya mesti kecap banget. Tapi saya juga senang karena nggak terlalu ini, karena saya bisa tadi dengan metodologi yang diterapkan, dengan caranya kita menyampaikan, itu nggak jelek-jelek amat juga gitu. Dan saya juga kebetulan senang belajar. Kalau teman-teman, kalau Stefani lihat pengalaman saya, hampir beda-beda nih, keuangan, ini transportasi, ini infrastruktur, ini energi terbarukan. Berarti kan saya terus-terus mesti belajar sepanjang hidup saya. Nah, karena saya suka belajar hal yang baru,
mengenai apa aja yang menarik di situ, tantangannya seperti apa, itu menjadi kenikmatan buat saya untuk mencari seperti itu. Itu kira-kira. Makasih Pak. Terima kasih.